Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elia Lutfia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B angkatan 2023 dengan NIM 1401623041. Di sini saya akan membuat video mengenai penggunaan AI di bidang akademik dengan subtema memaksimalkan penggunaan aplikasi AI yang ada di aplikasi Canva. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi ICT PPKN yang diampu oleh Bapak Dr. Raharjo SPD MSI. Video ini akan berisikan mengenai hal-hal berikut. Pertama, yaitu penjelasan singkat mengenai apa itu Canva. Yang kedua, manfaat dari Canva. Yang ketiga, jenis aplikasi AI yang ada di Canva. Yang keempat, mengenai tutorial penggunaan aplikasi AI yang ada di Canva. Dan yang terakhir, mengenai kesan dan pesan untuk penggunaan AI yang ada di Canva. Baik, langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai penjelasan singkat mengenai apa itu Canva dan apa saja manfaatnya. Jadi, Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat desain secara profesional, walaupun tanpa ada pengalaman desain sekalipun. Dengan menggunakan aplikasi Canva, kita bisa membuat desain untuk poster, pamflet, postingan media sosial, dan masih banyak lagi desain yang bisa kita buat. Kita juga dapat menambahkan teks, gambar, ataupun elemen dengan sangat mudah. Nah, kemudian kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa aja aplikasi AI yang ada di Canva? Nah, pasti kalian juga sudah banyak yang tahu dong tentang hal ini. Jadi, AI yang ada di aplikasi Canva ini ada beragam jenisnya. Ada banyak fitur AI yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, menurut saya, ada 3 fitur AI yang ada di aplikasi Canva dan sangat berguna untuk di bidang akademik. Di antaranya, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada fitur Magic Design. Jadi, fitur di Canva ini menggunakan teknologi AI untuk membuat desain grafis secara otomatis. Yang kedua, ada fitur Magic Write, di mana fitur ini memungkinkan penggunanya untuk membuat teks, paragraf, atau bahkan artikel secara otomatis berdasarkan perintah yang diberikannya. Yang ketiga, ada fitur Magic Media. Jadi, fitur ini memungkinkan penggunanya untuk membuat gambar, grafik, dan juga video dari teks sederhana. Nah, karena tadi kita udah tahu nih 3 fitur AI yang berguna banget untuk di bidang akademik, saya akan tunjukkan bagaimana sih cara menggunakan fitur AI tersebut. Yuk, langsung saja simak video tutorialnya. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengajari cara menggunakan fitur Magic Design. Jadi, untuk yang pertama, kalian buka dulu aplikasi Canva-nya, kemudian klik buat desain. Nah, kemudian kita pilih yang presentasi, tapi kalian juga kalau misalnya nggak mau bikin presentasi bisa menyesuaikan. Kemudian kita pilih yang ini, 16:9. Klik. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah mengklik tadi untuk bagian presentasi. Di sini akan blank putih tanpa adanya desain apapun. Nah, untuk mengisinya, kita bisa klik bagian yang ada di paling bawah ini. Nah, kemudian kita misalkan akan membuat presentasi untuk materi hak dan kewajiban. Jadi kita tinggal tulis saja, misalkan presentasi untuk materi hak dan kewajiban. Kemudian kita enter. Nah, setelah ini kita akan melihat ada template untuk presentasi. Kita bisa klik yang bagian bawahnya ini, lihat semua. Nah, ini ada banyak sekali template yang bisa kita pilih. Misalkan saya akan menggunakan yang ini. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita bisa menerapkan seluruh halaman template yang ada ataupun hanya menggunakan beberapa template saja. Apabila ingin menggunakan seluruh halaman template-nya, kita bisa langsung klik saja yang bagian terapkan seluruh halaman template-nya. Kemudian kita klik.
kemudian kita tunggu. Nah, apabila kita klik seperti ini, maka semua template-nya akan otomatis ada di bagian sini. Sehingga kita bisa tinggal mengganti tulisan-tulisan ataupun materi-materi yang ada di presentasi ini. Nah, apabila kita hanya ingin menggunakan beberapa saja, kita bisa tambahkan halaman terlebih dahulu. Nanti akan blank seperti ini. Kemudian kita pilih ke bagian desain, nanti akan muncul desain yang tadi kita gunakan. Apabila ingin menggunakan hanya misalkan satu slide saja yang akan kita pilih, maka kita bisa pilih mana slide yang akan kita gunakan. Misalkan saya akan menggunakan hanya ini. Maka kita bisa langsung saja klik slide tersebut. Maka yang akan ada di bagian sini hanya halaman yang kita copy saja, atau yang halaman yang memang kita ingin gunakan saja. Nah, baik, itu saja tutorial cara menggunakan fitur Magic Design. Nah, untuk selanjutnya kita akan saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fitur Magic Write. Jadi caranya adalah kita menggunakan halaman yang kosong terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang bagian teks. Nah, di sini ada tulisan ajaib. Nah, artinya ini menggunakan AI. Kita bisa langsung klik saja tulisan tersebut. Nah, ini untuk penggunaannya, kita bisa menuliskan apa saja, misalkan hak dan kewajiban. Kita langsung pilih yang buat. Nah, kita akan coba mengulang kembali. Jadi setelah kita klik tadi tulisan ajaib, kita langsung misalkan menuliskan apa kata kuncinya. Misalkan hak dan kewajiban. Kemudian kita langsung pilih yang buat. Nah, secara otomatis dia akan keluar seperti ini. Nah, kita misalkan ingin semuanya di copy, maka bisa langsung seperti ini. Nah, kemudian kita paste. Misalkan di sebelah sini, kita hapus dulu materi ini, kemudian kita tinggal copy yang tadi. Kemudian kita tinggal menyesuaikan saja ukuran tulisannya akan seperti apa. Nah, seperti ini. Ini merupakan tulisan yang tadi kita copy dari menggunakan tulisan ajaib, atau misalkan tulisan yang dituliskan oleh AI seperti ini. Nah, baik, itu saja tutorial cara penggunaan fitur Magic Write. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tutorial cara menggunakan fitur Magic Media. Jadi, untuk penggunaannya kita akan ke bagian yang elemen. Kita klik bagian elemen, kemudian scroll ke bawah, nanti kita akan melihat ini, penghasil gambar AI. Nah, kita bisa klik yang buat karya sendiri. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan apa gambar yang akan kita gunakan, atau apa gambar yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat gambar anak perempuan yang sedang pergi sekolah menggunakan tas pink, tas warna pink. Nah, kemudian untuk gaya fotonya ini ada banyak jenis, kita bisa lihat dulu gayanya akan seperti apa. Nah, ini ada banyak jenisnya, tergantung kalian ingin memilih yang seperti apa. Misalkan saya milih yang di bagian fotografi, itu bagian foto. Nah, kemudian untuk rasionya ini juga bisa menyesuaikan.
Kalian bisa memilih yang persegi, horizontal, ataupun vertikal. Misalkan saya akan menggunakan yang persegi. Kemudian setelah semuanya itu kita tinggal klik yang buat gambar. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu. Nah, ini sedang menunggu hasil gambarnya sedang diproses oleh AI. Nah, ini ada beberapa gambar yang telah AI buat. Kita bisa memilih, misalkan saya akan menggunakan foto yang ini. Kita tinggal klik fotonya. Nah, nanti ini akan otomatis ada di PowerPoint yang sedang kita buat atau presentasi yang sedang kita buat. Kemudian kita tinggal posisikan dia akan berada di sebelah mana. Misalkan saya akan menuliskan di ujung. Nah, baik, apabila misalkan ingin membuat kembali fotonya, kita tinggal klik bagian buat lagi. Atau misalkan ingin membuat fotonya jangan yang ini, tapi ingin fotonya yang lain. Kita tinggal klik yang tadi, kemudian AI akan memproses kembali foto yang tadi sudah kita buat kata kuncinya. Nah, misalkan saya lebih ingin yang ini daripada yang tadi, maka kita tinggal klik saja fotonya. Kemudian nanti akan ada di slide presentasi yang kita buat. Baik. Nah, karena tadi kita sudah membuat tutorial dari ketiga fitur AI tersebut, yang selanjutnya itu mengenai kesan dan pesan untuk penggunaan AI yang ada di Canva ini. Jadi untuk penggunaan AI di Canva ini sangat membantu dalam menciptakan desain dengan lebih cepat dan juga efisien. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pengguna yang tidak memiliki keahlian desain tingkat lanjut. Jadi untuk AI di Canva ini telah membuktikan bahwa teknologi ini dapat mendukung kreativitas dengan cara yang sederhana namun juga efektif. Harapannya penggunaan AI ini dapat dimaksimalkan oleh pengguna Canva sebagaimana mestinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.